Selandia Baru adalah pulau paling terakhir yang didiami oleh manusia pada saat itu. Selama masa tarik salirnya yang panjang di Selandia Baru, berkembanglah keanekaragaman hayati yang berbeda, baik itu flora maupun fauna. Dari flora dan fauna yang berkembang di sana, yang paling terkenal dari Selandia Baru adalah spesies burungnya. Dahulu di Selandia Baru terdapat burung yang dapat mencapai tinggi hingga 3,6 meter dengan berat 250 kg. Burung ini bernama burung moa. Meski berukuran besar, burung ini merupakan herbivora. Mereka sangat suka daun, ranting, dan buah-buahan sebagai sumber makanan mereka. Meskipun dahulu pulau itu belum dihuni manusia, jangan harap burung raksasa ini dapat hidup dengan aman. Sudah tidak menjadi rahasia lagi jika hidup di alam liar pasti harus ada yang menjadi mangsa dan pemangsa. Dengan bentuk yang besar dan tidak dapat terbang menjadikan burung moa santapan yang mudah bagi penguasa udara pada kala itu. Puncak rantai makanan di Selandia Baru pada kala itu bukanlah manusia, harimau, ataupun singa sang raja rimba, akan tetapi elang khas sang penguasa udara. Elang khas adalah spesies elang terbesar sepanjang sejarah. Mereka mendiami daratan Selandia Baru dan menjadi predator puncak di sana. Nama elang khas diambil dari Julius van Haas, orang yang menerbitkan deskripsi lengkap tentang elang ini. Pada awalnya, Haas keliru memasukkan elang ini memiliki ukuran yang besar. Bahkan lebar sayap mereka bisa mencapai 3 meter. Dan memiliki cakar setebal 75 cm. Kemungkinan elang khas bisa saja mengangkat anak kecil dan menjadikannya santapan bagi mereka. Legenda pada suku Maori menyebut elang khas sebagai paukai, yang berarti burung mengerikan yang membunuh dan memakan manusia. Ada dugaan bahwa elang khas memiliki kepala botak atau memiliki bulu yang sangat pendek di kepalanya seperti burung nazar. Menurut legenda-legenda setempat, elang khas memiliki bulu hitam putih dengan jambul merah dan ujung sayap kuning kehijauan. Kala itu, makanan favorit elang khas adalah burung moa. Ya, benar, burung moa yang mempunyai ukuran 15 kali lebih besar dari elang adalah makanan favoritnya. Elang khas juga biasa berburu angsa dan bebek. Cara berburu elang khas mirip dengan elang modern saat ini. Cara makan mereka mirip seperti burung pemakan bangkai. Hal ini didasari dari bentuk tengkoraknya seperti burung pemakan bangkai, yang mengisyaratkan bahwa bentuk kepala elang khas mungkin disesuaikan untuk mereka makan hewan yang sudah mati. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa elang khas berburu seperti elang pada umumnya dan berpesta dengan hasil buruannya seperti burung pemakan bangkai. Elang khas hidup pada masa Pleistosen hingga pada akhir Holosen di pulau selatan Selandia Baru dan kemungkinan punah pada tahun 1400-an. Dari fosil yang ditemukan, lebar sayapnya yang pendek merupakan adaptasi yang memungkinkannya bertahan hidup dan berburu aktif di hutan lebat dan semak belukar. Namun, tampaknya burung itu lebih suka tinggal di bagian pulau yang lebih kering dan luas di wilayah timur pegunungan Alpen. Peristiwa glasiasi terakhir di pulau itu memaksa elang khas mundur ke kawasan pegunungan Alpen Selatan. Legenda lisan Maori menyatakan bahwa elang khas tetap berada di pegunungan hingga mereka punah. Meskipun elang khas adalah predator puncak, tidak menutup kemungkinan mereka dapat punah pada akhirnya. Faktor kepunahan elang besar ini terdapat campur tangan kita, manusia. Semua berawal pada tahun 1250 sampai 1300 Masehi, ketika bangsa Polinesia mulai mendiami Selandia Baru dan membangun kebudayaan. Suku itu dikenal dengan suku Maori. Meskipun manusia mungkin tidak berburu elang, namun mereka bersaing untuk mendapatkan makanan yang sama. Manusia
sangat tertarik dengan burung moa yang tidak bisa terbang karena tubuh mereka yang besar dan banyak daging untuk dikonsumsi. Selain daging burung moa, manusia juga tertarik dengan telur-telur besar milik burung moa. Hingga seiring berjalannya waktu, burung moa pun akhirnya punah akibat diburu manusia. Saat ini, tersisa sedikit makanan yang tersisa untuk manusia dan elang raksasa untuk bertahan hidup. Selain dari faktor makanan, aktivitas manusia juga mempercepat kepunahannya elang perkasa ini, seperti pembabatan dan pembakaran hutan untuk dijadikan pemukiman. Hilangnya habitat elang membuat populasi elang semakin menurun dan pada akhirnya mereka punah. Cukup sekian pembahasan kita tentang elang khas. Semoga dengan menonton video ini menambah pengetahuan kalian tentang hewan di alam liar. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe supaya channel Jelajah Alam terus berkembang. Sekian dan sampai jumpa lagi.